Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Antika Nilam Cahya. You can call me Antika. NPM 22411-210. I'm from the Indonesian Technocrat University, Missouri in Management. I'm currently taking SP or short semester international business course. Now I will present one of the materials in the international business course. Listen carefully. Apa itu aliansi strategis internasional? Aliansi strategis internasional atau ISA atau ISA adalah aliansi yang dibentuk oleh kemitraan dua atau lebih perusahaan yang memiliki latar belakang domestik yang berbeda di tingkat global. Di bawah aliansi ini, mereka mengintegrasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mengembangkan produk dan layanan apapun di tingkat global. Karakteristik dari aliansi strategis internasional yaitu yang pertama ada kemandirian mitra. Dalam hal ini, dua atau lebih perusahaan yang bekerja dalam kemitraan atau aliansi tetap independen satu sama lain. Tidak ada kendali dari satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu pembagian manfaat. Di bawah ini, dua perusahaan atau lebih bersatu untuk berbagi sumber daya satu sama lain yang dapat saling menguntungkan kedua perusahaan atau lebih. Yang kemudian ada yang ketiga yaitu kontribusi berkelanjutan. Aliansi strategis merupakan tugas yang berkelanjutan. Terdapat kontribusi sumber daya yang berkelanjutan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada penciptaan nilai. Aliansi itu biasanya dibentuk untuk meningkatkan kekuatan mitra yang bergabung. Ketika kedua perusahaan bergabung menjadi satu, mereka akan menambahkan lebih banyak nilai daripada yang akan mereka lakukan secara terpisah. Kemudian selanjutnya itu misi bersama. Alasan untuk pembentukan aliansi adalah untuk melaksanakan target misi bersama. Perusahaan yang membentuk aliansi harus memiliki satu misi bersama, yaitu meningkatkan laba perusahaan. Misi bersama yang dibentuk harus cukup fleksibel sehingga dapat diubah sesuai dengan tren pasar yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu tata kelola. Untuk memastikan bahwa aliansi akan berjalan secara efisien dan memberikan hasil yang diinginkan tepat waktu, sistem pengawasan dan keseimbangan perlu diadopsi. Tata kelola yang tepat untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan cepat dan efektif saat dibutuhkan. Tata kelola itu membantu menjaga efisiensi operasional yang optimal. Kemudian ada jenis-jenis aliansi strategis internasional. Ini sangat penting untuk memilih jenis aliansi strategis yang tepat berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Strategis yang tepat itu sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi manapun. Aliansi strategis pada dasarnya itu terbagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama ada usaha patungan. Usaha patungan adalah kemitraan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih dengan menyatukan sumber daya bersama yang memiliki strategi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha patungan dilakukan untuk proyek tertentu atau untuk asosiasi jangka panjang. Tujuan dari jenis kemitraan tersebut adalah usaha patungan atau joint venture ditentukan di awal pendiriannya. Semua resiko dan keuntungan dalam kemitraan ini juga dibagi di antara semua peserta usaha patungan dengan cara yang dapat disepakati bersama. Yang kedua yaitu ada aliansi strategis ekuitas. Terdapat dua cara aliansi strategis ekuitas, yaitu yang pertama ada akuisisi parsial. Dalam akuisisi ini, hanya sebagian ekuitas yang dibentuk oleh satu perusahaan di perusahaan lain. Kemudian yang kedua itu transaksi
di ekuitas silang. Dalam transaksi ini, kedua perusahaan membeli ekuitas satu sama lain. Yang kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu jenis yang ketiga itu ada aliansi strategis non-ekuitas. Aliansi ini berdasarkan pada hubungan kontraktual antara para pihak untuk menyatukan sumber daya mereka. Aliansi ini lebih merupakan hubungan informal yang tidak melibatkan ekuitas apapun. Mayoritas aliansi hanya bertipe seperti ini. Kemudian ada aliansi lintas batas. Aliansi ini digunakan oleh organisasi yang beroperasi di dua negara. Kedua organisasi tersebut memiliki kantor pusat di dua negara yang berbeda. Aliansi ini dibuat untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar internasional atau mempertahankan posisinya saat ini. Aliansi ini dibentuk untuk mempromosikan kepentingan bersama dan pengetahuan sumber daya dari kedua perusahaan. Aliansi ini lebih merupakan aliansi berbasis sumber daya. Kemudian ada alasan terbentuknya aliansi strategis internasional. Yang pertama itu untuk membagi risiko di antara beberapa perusahaan, dan sebelum memasuki pasar asing, penting untuk memiliki pengetahuan praktis tentang pasar dan menjalin aliansi dengan pesaing lokal yang dapat memberikan akses strategis ke pasar yang sudah mapan. Hal ini dapat membantu dalam menyediakan produk sesuai dengan selera dan preferensi lokal. Sangat penting untuk memiliki pengetahuan yang tepat tentang pasar dan pesaing agar kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kemudian ada banyak hambatan yang masuk. Ada banyak hambatan yang masuk yang diberlakukan oleh pemerintah dapat dilewati dengan bantuan pembentukan aliansi semacam itu. Karena ada resiko ketidakstabilan di pasar baru, pembentukan aliansi dapat membantu dalam pembagian kerugian dan resiko di antara sekutu untuk memiliki keunggulan kompetitif dan sinergi. Untuk memasuki pasar baru dimanapun akan selalu menguntungkan jika memiliki mode operasi mapan yang dapat dimanfaatkan dengan bantuan aliansi. Salah satu faktor penting yang menjadi dasar keberhasilan aliansi strategis adalah lokasi aliansi dan negara tempat aliansi tersebut berada. Ada banyak perbedaan budaya yang ditemukan di berbagai negara yang dapat diatasi dengan mempelajari budaya sekutu. Untuk memperoleh manfaat dari aliansi apapun, manajer aliansi perlu memprioritaskan manfaat sosial aliansi daripada manfaat ekonomi agar aliansi tersebut berhasil. Kemudian ada berbagai cara pembentukan aliansi. Yang pertama itu ada waralaba. Waralaba itu merupakan perjanjian di mana satu pihak menjual nama dan idenya kepada perusahaan lain untuk digunakan. Kemudian kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Aliansi ini dibentuk untuk penelitian dan pengembangan di berbagai tertentu. Aliansi penelitian dan pengembangan itu dapat membantu meningkatkan kualitas produk tertentu yang diproduksi atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada usaha patungan. Ini adalah semacam aliansi di mana dua perusahaan induk bekerja sama untuk mendirikan perusahaan baru. Perusahaan ini dibentuk dengan berbagai sumber daya melalui suatu perjanjian. Bisa jadi ada dua atau lebih perusahaan yang terlibat dalam usaha patungan. Ini bisa berupa aliansi internasional atau nasional. Kemudian ada outsourcing. Dalam hal ini, satu perusahaan mengalihdayakan pekerjaan utamanya ke perusahaan lain, dan masih banyak lagi. Dalam kasus aliansi outsourcing, perusahaan yang mengalihdayakan pekerjaannya ke perusahaan lain akan mendapatkan waktu untuk fokus pada tugas atau kegiatan penting lainnya yang perlu dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. That's all from my presentation, and I apologize if there are any errors in my word or action. That is all, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.